Kalau mau ini ya. Oke, jadi ini kita rekam, jadi teman-teman nanti bisa ngulang lagi pelajaran kalau dibutuhkan ya. Oke, kita mulai. Jadi ini bahannya disiapkan sama saya, sama Bu Laras. Mungkin nanti kalian akan ketemu Bu Laras di mata kuliah yang lain juga ya. Baik, jadi ini 2 SKS, kemudian evaluasinya sama ya. Bentar, ini ada yang masuk. Kita, oke, udah komplit ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk Dita. Halo Dita, bisa dengar suaranya? Dan lihat share screen? Bisa, Pak. Oke. Videonya dimatiin aja biar bandwidth-nya nggak terlalu besar. Nggak apa-apa. Boleh perkenalan diri dulu sedikit, Dita? Halo? Oke, kita lanjut dulu ya. Teman-teman, masih kelihatan ya? Ada UAS, UTS. Oke, presentasi dan tugas. Nanti presentasi dan tugasnya seperti apa nanti saya kasih tahu ya. Jadi kita belajar tadi seperti yang teman-teman bilang, itu memperbaiki, mempertahankan, mengembalikan kesehatan melalui makanan yang baik dan bersih ya. Jadi tujuan kita supaya makanan yang kita makan itu baik dan bersih. Ya, jadi nanti teman-teman akan memahami nanti sumber bahayanya, kemudian nanti bagaimana mengatasinya terkait sama sanitasi dan hygiene. Kemudian nanti membuat program sanitasi ya di berbagai aplikasi industri. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya mau buka restoran atau buka catering atau buka jualan di rumah segala macam gitu ya. Nah, teman-teman nanti harapannya bisa membuat program sanitasi untuk skala yang kecil maupun nanti skala kalau teman-teman misalnya berkesempatan bergabung di satu industri yang besar gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat program dan bisa mengevaluasinya. Oke, nah jadi kita nanti akan bahas di part yang pertama ini kita masih introduction sampai kurang lebih jam 10 ya. Kemudian nanti ini yang kita bahas sampai midterm exam, sampai UTS ya. Jadi sanitasi bahan, personal hygiene, sanitasi peralatan, desain sanitasi, mikroba yang berbahaya, kemudian ada metode sanitasi. Kemudian nanti di UAS ada bahan sanitizer, desain. Nah, ini desain-desain ya. Kemudian studi dan presentasi. Nanti teman-teman akan presentasi. Nah, ini referensinya. Teman-teman udah akses e-learning-nya belum ya? Udah, Sudah Pak. sempat buka? Siapa yang sempat buka? Sudah buka? Sudah. Sudah ya. Nah, di situ ada yang Principle of Food Sanitation. Nanti teman-teman bisa download, bisa baca ya, buat sebagai referensi. Tugas presentasinya, jadi teman-teman membuat program sanitasi bagi perusahaan makanan atau perusahaan skala kecil, menengah, atau UMKM terserah gitu ya. Kemudian nanti dijelasin dulu industrinya apa, overview produknya seperti apa, kemudian kalau ada terkait sama regulasi, misalnya perusahaan air minum gitu ya, nah itu kan ada regulasinya, produknya seperti apa gitu ya. Nah itu bagaimana tuh cara supaya kita dapetin spek yang diinginkan gitu ya. Kemudian bahaya yang mungkin terjadi selama proses, baik itu kedatangan bahan baku mungkin, atau selama pengolahan gitu ya, atau selama sampai di tangan konsumen. Nah itu, dan selama pembersihannya gitu misalnya.
Nah, itu nanti teman-teman boleh menjelaskan. Nah, presentasinya maksimal 15 menit. Nah, yang dipresentasiin boleh tugasnya nggak? Boleh, ya. Jadi tugasnya adalah dibuat dalam bentuk Word, disertai bukti fotonya. Nah, jadi teman-teman, saya minta coba ngamatin pedagang atau UMKM yang ada di sekitar teman-teman ya. Jadi boleh misalnya tukang bakso, atau misalnya tukang pecel lele gitu misalnya. Atau misalnya di dekat rumah teman-teman ada yang jualan donat misalnya, atau gorengan atau apa segala macam. Nah, itu terserah teman-teman ya. Mau yang kecil, mau yang besar, silahkan gitu ya. Kemudian nanti dianalisis tuh sistem, kemudian program sanitasinya seperti apa, dan saran apa yang bisa teman-teman berikan untuk si pedagang tersebut. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kesan dan saran selama perkuliahan ini. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Jelas, cukup jelas ya? Ini untuk yang tugasan nanti yang ada di bagian F, ada yang di jadwal itu ya, Pak. Jadi yang terakhir nanti kita membuat. Betul. Jadi ini tugas selama 1 semester. Ya. Jadi nanti presentasinya di paling akhir. Nah, sebelum presentasi ya teman-teman nanti kasih dulu PowerPoint-nya ke saya supaya nanti kita bisa slideshow-nya dari saya aja gitu. Dan mungkin nanti random ya. Cap cip cup nanti siapa yang duluan nanti dia yang ready buat presentasi. Gitu. Jadi selama 1 semester berarti sampai kurang lebih mungkin sekitar akhir Desember, kurang lebih sampai Januari ya kalau nggak salah ya. Jadi masih cukup waktunya agak panjang. Nah, teman-teman nanti silahkan silahkan mengamati masing-masing dan membuat presentasi dan tugasnya sendiri-sendiri. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan selama perkuliahan boleh, monggo ya. Nah, yang pertama ini introduction ya. Nah, ini ada video, kita coba lihat bareng-bareng ya. Kedengeran nggak ya? Enggak, Pak. Nggak kedengeran ya. Sebentar, saya ulang lagi. Oke, kayaknya belum. Oke, saya ulang lagi ya. Puluhan siswa Sekarang udah kedengeran? Sudah. sekolah dasar di Kota Batu keracunan massal. Mereka mual-mual setelah minum susu segar program dari Dinas Pendidikan. Puluhan siswa sekolah dasar Panarjo 1 Kecamatan Bumi Aji Kota Batu, Rabu siang terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat. Mereka mengaku mual dan pusing. Diduga para siswa ini alami keracunan setelah mengkonsumsi susu segar. Seminggu sekali, hari Rabu. Itu seluruh diberikan? Seluruh kecamatan Bumi Aji. Seluruh Bumi Aji? Iya. Kemudian Pak, tadi saat diketahuinya keracunan atau sakit-sakit pada anak itu gimana? Ada salah satu kelas 2, Jevan itu merasa pusing dan sakit perut. Terus akhirnya beramai-ramai anak-anak, terus kita antar ke puskesmas. Nah, ini ada asam-asamnya. Enak nggak rasanya dibandingkan yang biasanya? Enggak. Apa yang kamu rasakan sekarang apa setelah minum susu? Di lambung ada panas-panas. Yang kamu rasakan apa sakitnya? Sakit di mana aja? Di lambung, di kepala. Agar kondisi siswa tidak lemas, pihak puskesmas pun memberikan obat untuk mengeluarkan sisa minuman.
Kalau sekarang masih kondisi, ya kalau yang baru ini ya kita observasi dulu. Karena kan mungkin efeknya kedepannya kita nggak tahu. Nah, kira-kira ada yang mau memberi pendapat nggak? Kira-kira apa itu penyebabnya? Kira-kira apa ya? Ada yang mau ngasih pendapat? Itu produksi susunya oleh perusahaan Susu segar besar tadi. atau perusahaan besar atau Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang jelas itu pembagian dari pemerintah ya. Tapi mungkin perusahaannya mungkin cukup besar juga mungkin. kalau menurut saya bisa terjadi keracunan mungkin karena itu juga Pak, kayak kan ini bahas sanitasi ya Pak, jadi sanitasi di perusahaan itu kurang baik sama orang yang bagian produksinya mungkin ada mengalami kesalahan apa, jadi bisa membuat keracunan pada makanan itu Pak. Oke. Yang lain ada punya pendapat lain? Mungkin sudah kadaluarsa Pak ininya, susunya. Oke. Iya, jadi kalau kita bicara misalnya ini keracunan ya, itu rantainya cukup panjang ya, benar nggak teman-teman? Iya Pak. Jadi tidak cuma dari bisa jadi tadi kan dari pengolahan gitu misalnya, tapi bisa juga selama distribusi mungkin itu ada yang nggak oke gitu ya. Karena kan atau penyimpanan selama perjalanan karena ini susu segar, biasanya kalau susu segar kan harusnya disimpan di di kulkas gitu ya, suhu refrigerator biasanya. Makanya susu steril sama susu segar tuh kalau di swalayan kan beda ya. Ada yang susu yang harus selalu ada di dalam kulkas, ada yang harus yang di suhu ruang pun nggak masalah gitu ya. Jadi memang cukup banyak hal yang bisa dikaji nih, dan sanitasi pangan itu berperan sangat penting gitu ya. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi kalau kita let's say misalnya ngomongin tadi produknya susu segar gitu ya. Nah, maka ada beberapa hal yang menjadi landasan sampai nanti kita membuat sistem yang lebih baik ya. Sistem yang pertama adalah yang kelayakan dasar. Jadi kelayakan dasar ini itu sifatnya mandatori ya. Jadi syarat awal untuk menunjang semuanya ya. Itu adalah GMP. GMP itu Good Manufacturing Process ya. Jadi bagaimana kita bisa memproses suatu produk itu dengan baik dan benar ya. GMP ini mulai dari hal-hal yang sangat dasar ya. Misalnya seperti setelah dari toilet harus cuci tangan, kemudian sebelum memproses makanan itu harus bersih dulu semuanya gitu ya. Kemudian tidak ada kontaminasi dan lain sebagainya, itu merupakan kelayakan dasar. Nah, berikutnya ditunjang dengan SSOP. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai sanitasi dan hygiene. Nanti ada 8 kunci SSOP yang akan kita bahas. Kita nggak bahas langsung semua, tapi nanti kita bahas satu-satu. Dan berikutnya nanti baru kita ngomongin HACCP. Mungkin teman-teman pernah dengar ya HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point ya. Jadi nanti kalau sudah bicara HACCP, nanti itu ada di ISO 22000, ada di FSSC 22000 gitu ya, di ISO. Nah, HACCP-nya ini dia kan nanti akan membreakdown kira-kira asal resikonya dari mana saja, kemudian bagaimana kita harus mengendalikan resiko tersebut gitu ya. Kemudian nanti sampai kita tahu critical proses mana yang membuat suatu produk itu menjadi aman atau enggak, itu dari HACCP-nya gitu ya. Nah, itu
Tapi dasarnya itu adalah GMP dan SSOP atau yang kita sebut sebagai sanitasi dan hygiene gitu ya. Jadi sanitasi dan hygiene ini menjadi poin yang sangat penting ya. Nah, GMP itu mulai dari personal, bangunan, peralatan dan kontrol produksinya itu harus dalam kondisi yang baik. Dan ini berguna untuk membuat aman untuk ya bahan itu dikonsumsi gitu ya. Jadi itu terkait sama GMP. Nah, berikutnya adalah sanitasi dan hygiene. Tadi stage 2 ya, itu udah masuk ke namanya SSOP. SSOP sendiri apa? SSOP sendiri ini adalah standar sanitation operational procedure ya. Jadi prosedur standar untuk sanitasi gitu ya. Nah, SSOP ini nanti kita bahas ya. Ini isinya nanti ada sanitasi pekerja, air, kemudian peralatan, lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang tadi yang semua GMP itu kenapa masuk ya karena SSOP itu bagian dari ya maksudnya turunan atau satu tingkat di atas GMP. Nanti HACCP pun nanti juga akan ngomongin ini semua lagi gitu. Cuma dalam bentuk yang lebih pengendalian yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, sanitasi sendiri apa? Sanitasi adalah upaya penghilangan semua faktor luar yang menyebabkan kontaminasi ya. Jadi tadi kalau teman-teman bilang bagaimana menjaga kebersihan, kemudian bagaimana supaya makanan tersebut aman gitu ya, itu benar ya. Karena makanan yang aman dan bersih itu pasti tidak ada kontaminasinya ya. Benar nggak? Jadi baik itu kontaminasi mikrobiologi, kontaminasi fisik, kontaminasi kimia itu nggak ada tuh. Ya, makanya itu kita sebut sebagai definisi dasar sanitasi. Jadi tujuan kita di perkuliahan kali ini nanti kita tahu kira-kira kontaminasinya bakal apa aja ya. Dan kita bagaimana nih cara mencegahnya gitu. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan ini semua. Nah, sedangkan hygiene, nah ini artinya sehat ya dari nama Dewi Kesehatan Yunani atau teman-teman mungkin suka lihat ini di toko apa ya, toko apotik obat atau klinik ya. Ini hygiene ini simbolnya, ya. Artinya memelihara dari penyakit sehingga kita sehat selalu, ya. Nah, jadi sanitasi kenapa disandingkan dengan hygiene ya? Karena yang namanya orang sehat ya pasti dia terhindar dari penyakit-penyakit itu juga kita sebut sebagai kontaminan ya, gitu. Jadi makanya selalu berdampingan tuh antara sanitasi dan hygiene. Nah, sanitasi sendiri itu sampai masuk ke UN Sustainable Development Goals yang nomor 6 ya. Ini clean water and sanitation ya. Tapi kalau di sini mungkin bukan mungkin ya. Kalau di sini sanitation-nya lebih ke kayak misalnya akses ke toilet yang bersih, kemudian bagaimana akses air bersih gitu ya. Karena sebagian besar, bukan sebagian besar, artinya masih banyak negara di dunia atau wilayah, termasuk di Indonesia ya, itu proses sanitasi sehari-harinya itu juga tidak bersih ya. Makanya dalam ilmu ini nanti kita akan berusaha memperbaiki, mempertahankan dan mengembalikan kesehatan dari sumber bahaya biologi, kimia dan fisik. Oke. Nah, sanitasi bagaimana? Nah, sanitasi pangan tadi berarti terkait dengan suplai makanan manusia yang terhindar dari kontaminan, ya, kontaminasi atau faktor luar yang menyebabkan makanan tersebut jadi tidak sehat dan tidak bersih, ya. Contohnya tadi seperti kasus keracunan. Kalau kasus keracunan berarti kan itu ada kenapa tadi anaknya bilang teman-teman sempat dengar asam ya katanya ya. Nah, asam itu bisa jadi susunya sudah
terkontaminasi mikroba mungkin ya, jadi susunya jadi asam, udah basi gitu ya. Entah karena penyimpanannya nggak sesuai ya, karena kalau susu segar itu cuma dipasteurisasi aja, itu bakteri di dalamnya masih cukup banyak gitu ya. Kalau dia nyimpen suhunya nggak benar, dia pasti akan mengkontaminasi susunya. Nah, sehingga kita nanti akan menerapkan GMP dan SSOP yang baik, sehingga semuanya bisa bersih dan aman untuk dimakan. Nah, kontaminasi sendiri itu semua pencemaran yang disebabkan dari unsur luar, itu apapun ya, dan itu bisa terjadi di sepanjang rantai perjalanan makanan. Jadi mulai dari tadi kalau teman-teman bilang ada mulai dari pengolahannya, kemudian nanti dari distribusinya sampai ke tahap konsumen gitu ya. Nah, saya pernah cerita, saya pernah ngalamin ya. Jadi saya minum teh dalam kemasan itu pas dicobain asem ya. Ternyata pas dibuka kemasannya itu udah ada kapang atau jamurnya gitu ya. Nah itu padahal mungkin dari produsennya itu udah bersih banget gitu. Cuma mungkin selama perjalanan entah mungkin dia ketusuk, bocor, atau mungkin ada leak sedikit aja gitu ya, mikro leak gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan kontaminasi dari luar sehingga muncul jamur atau muncul mikroba tersebut, kemudian membuat sensorinya menjadi asam gitu ya. Nah itu yang mungkin terjadi. Nah, akibat yang ditimbulkan terjadinya kontaminasi seperti apa? Ya ini macam-macam ya. Kita coba lihat. Ini contohnya kita dengarkan ya. Ini ada teman-teman tahu ya. Ini baru banget terjadi nih. Ada bakteri listeria di jamur enoki. Sejak Kementerian Pertanian menarik dan memusnahkan jamur enoki produksi dari Korea Selatan, bahan makanan khas negara-negara Asia Timur ini jadi perbincangan. Dugaan kandungan bakteri Listeria monocytogenes dalam enoki menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Yang dilarang tuh yang macam-macamnya kan banyak, jadi kan nggak semuanya gitu loh. Kemarin juga beli nggak apa-apa juga itu, katanya ada yang beracun gitu ya. Kalau untuk anak saya sendiri itu peminat jamurnya lebih ini. Jadi kalau sekarang para penjual jamur udah nggak jualan gitu, saya sayang banget. Antisipasi juga dilakukan penyedia makanan berbahan enoki. Salah satunya restoran Jepang di kawasan Progo, Kota Bandung. Restoran ini berhenti menyediakan jamur enoki dalam menu makanannya. Kita tarik semua produk jamur enoki karena kita khawatir ada kesimpulan bahwa kita masih menggunakan jamurnya seperti itu. Jadi salah satu pedagang sayur di Jakarta mengatakan jika pemerintah akan mencekal perdagangan jamur enoki, maka dirinya mau tidak mau harus membuang jamur yang perbungkusnya dihargai Rp10.000 ini. Udah begitu aturannya ya gimana lagi emangnya, daripada kita kalau ada tahu emang berbahaya mah ya udah, kita sih cuma jual doang. Kementerian Pertanian mencatat bahwa bakteri Listeria hidup dan tersebar di lingkungan pertanian, seperti tanah, tanaman, dan air. Kementan menegaskan bahwa bakteri tersebut dapat hilang atau mati dalam proses pemanasan hingga suhu di atas 70 derajat Celcius. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut, jika terkonsumsi, infeksi bakteri patogen ini dapat menyebabkan diare, muntah, mual, kejang otot, bahkan gangguan sistem syaraf pusat atau meningitis. Kementerian Pertanian sendiri melalui Badan Ketahanan Pangan meminta seluruh importir jamur se-Indonesia segera menarik produk serta melakukan pemusnahan. Kemudian kita juga memerintahkan semua otoritas keamanan pangan seluruh Indonesia untuk berjaga-jaga, berhati-hati dengan itu. Kami sudah keluarkan surat kepada Badan Ketahanan Pangan. Yang ketiga, kami juga meminta Badan Karantina Pertanian untuk melakukan pencegahan. Iya, gitu ya. Jadi yang tadinya harganya mahal ya, jadi tidak layak untuk dikonsumsi, membahayakan ya. Kemudian
mengalami susut mutu, terutama tadi yang di pedagang tadi secara ekonomis ya, maupun sosial ya. Maksudnya bisa jadi orang jadi, waduh nih kalau makan jamur enoki ini jangan-jangan ada bakterinya gitu ya. Itu membuat jadi stigma buruk dan itu bisa, ya maksudnya membuat harganya menjadi jatuh gitu ya. Secara ekonomi yang tadinya mahal jadi sangat murah gitu ya, atau jadi tidak bernilai. Ya, itu akibat kalau terjadinya kontaminasi. Baik. Nah, bagaimana mencegah kontaminasi itu? Jadi ada beberapa cara ya. Jadi pemilihan bahannya harus oke, lokasinya, kemudian menghindari yang sudah beracun tentu saja, kemudian memerhatikan sanitasi gitu ya. Tapi ada juga, bukan tapi ya, maksudnya ada tambahan lagi, itu bagaimana mencegahnya adalah bersih, kemudian memisahkan dari yang segar dengan yang sudah matang, ya, supaya tidak cross kontaminasi. Kemudian memasak dengan baik, ya. Jadi kalau jamur enoki tadi itu sebenarnya bakteri listeria itu sebenarnya dengan mudah bisa mati kalau di suhu tinggi, gitu ya. Cuma karena dia sudah dianggap membahayakan, ya, dan apalagi mungkin listeria bisa jadi mengeluarkan metabolit yang lain gitu ya. Nah, mungkin itu juga perlu studi lebih lanjut gitu ya. Dan yang berikutnya adalah chill atau didinginkan, disimpan dalam suhu yang dingin. Nah, ini beberapa cara untuk mencegah kontaminasi. Ya. Nah, berikutnya adalah sanitasi lingkungan ya. Jadi mulai dari pasokan air, kemudian peralatan ya, toilet, tempat cuci dan lain sebagainya gitu ya, hingga pengendalian hama dan menjaga kesehatan. Kenapa lingkungan penting? Karena dari lingkungan itulah ya kan semua berawal ya. Misalnya tukang pedagang makanan, dia ngambil air dari mana gitu ya. Begitu airnya terkontaminasi, maka pas dia nyuci semuanya jadi terkontaminasi gitu ya, termasuk kita. Makanya kadang-kadang saya kalau misalnya let's say beli gado-gado gitu ya, kita lihat dulu nih udah ada orang yang beli sebelumnya atau belum gitu. Karena kalau jadi pembeli pertama itu mungkin load mikroba di awal itu masih sangat tinggi gitu ya. Jadi itu yang kebawa pertama kali, produk pertama itu yang ngebawa mikrobanya pertama gitu ya. Nah, jadi nah makanya kalau misalnya pedagang yang rame, nah biasanya jauh lebih bersih ya, jauh lebih ya selain lebih enak ya karena ngantri banyak gitu ya yang beli. Tapi secara mutu biasanya lebih tidak ada problem dibandingkan dengan yang memang misalnya tempat makanannya sepi terus kita jadi pembeli yang pertama. Nah, itu mungkin kita harus lebih waspada gitu ya. Nah, ini dia 8 kunci SSOP-nya ya. Nanti kita bahas semua. Yang pertama itu keamanan air, kemudian yang kedua kondisi kebersihan permukaan, yang ketiga mencegah cross kontaminasi, yang keempat memelihara pencucian dan sanitasi, yang kelima ini perlindungan dari bahan macam-macam ya, pelumas dan lain sebagainya. Kemudian keenam pelabelan, penyimpanan, ketujuh pengawasan kondisi kesehatan karyawannya. Kemudian yang kedelapan adalah penghilangan hama atau pest dari pabrik. Gitu ya. Nah, ini kunci yang pertama itu keamanan air dan es ya. Nah, es ini kenapa penting? Karena kalau kita tidak pernah ada penelitian ya, mungkin sekarang harusnya sudah jauh lebih baik ya. Zaman dulu itu
kan teman-teman mungkin suka lihat ya, esnya itu bentuknya balok-balok gitu ya. Terus ditaruh di pinggir jalan terbuka, terus nanti dicacah-cacah pakai apa namanya, alat pemecah es itu juga udah agak karat-karatan gitu ya. Terus nanti dipecahin lagi sama tukang es batu, nanti buat minum es kesukaan kita gitu ya. Wah, itu seger banget gitu ya. Selain seger itu juga mikrobanya banyak ya. Nah, tapi yang sekarang ini udah lebih baik ya. Kita coba lihat nih sekarang, ini ada ice cube making. Nah, ini biasanya airnya juga harus sudah air standar, air yang bisa diminum. Nah, itu nanti terbentuk esnya. Ini diangkat. Dapatkan hasil. Nah, nanti ada disebut namanya air proses dan air service ya. Biasanya air proses itu air yang memang standar untuk air minum ya, karena itu air yang nanti akan dikonsumsi diolah menjadi makanan. Atau air service. Air service itu biasanya yang hanya dibuat untuk mencuci apa namanya? Mencuci tangan setelah keluar dari kamar mandi gitu ya. Atau buat flushing di toilet gitu ya, atau untuk ngepel di lantai gitu ya, itu service water. Kita sebut sebagai service water. Nah, kemudian yang kedua adalah permukaan yang kontak dengan makanan ya. Nah, ini harus mudah dibersihkan, tidak menyerap air, tahan karat ya. Permukaannya halus gitu ya. Kemudian biasanya bahan yang tidak boleh itu ada kayu, logam, besi ya. Jadi besi bukan stainless ya. Kalau stainless tuh besi ada campuran kromnya dan berbagai campuran lain sehingga anti karat ya, dan kuningan ya. Kenapa? Karena kayu itu mudah sekali rontok ya. Kemudian ya kalau secara skala industri ini tidak disarankan ya. Ada kayu, kemudian besi ya. Besi untuk yang kontak dengan makanan itu harus stainless biasanya. Kita nyebutnya stainless 304, 316 atau yang 430 ya. Ini kode stainless ini untuk stainless yang food grade ya. Nanti teman-teman kalau mau pesan misalnya buat apa ya, buat bikin usaha restoran gitu ya. Nah, nanti mau bahan stainlessnya stainless yang mana nih gitu. Nah, nanti cari stainless yang model seri 3, 304, 316 dan atau seri 430 ini gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Masih fokus? Masih, Pak. Masih ya. Oke, kalau udah mulai ngantuk-ngantuk dikit boleh sambil minum atau makan atau ini bebas ya. Berikutnya adalah kontaminasi silang ya. Kontaminasi silang ini, nah kita coba lihat ini ada video.
Now to a sickening video posted online by 2 Domino's pizza workers. They claim it was all a harmless prank, but now and facing criminal charges. Fair warning, many of you might find the video a little distasteful. Here's NBC's Ron Mott. Hello, this is Christy back again. It's Kitchen Confidential turned Arrested Development. That's you! You just put a burger on those sandwiches. But unlike the best-selling book detailing the less than glamorous stuff that goes on in restaurant kitchens, 2 Domino's pizza workers in North Carolina are in big trouble with the food police and the real police for making this video and posting it on YouTube. Michael's special Italian sandwich. In the video, one employee sticks cheese up his nose, later even wiping himself with a sponge used for dishes, all to a running play-by-play from his seemingly delighted coworker. Michael is such a great star. Yes, he is. In an online statement, Domino's delivered a career-ending blow to the pair and a stern warning about the hazards of the web, saying, quote, anyone with a camera and an internet link can cause a lot of damage. 32-year-old Michael Setzer and 31-year-old Christy Hammonds were fired and charged with distribution of prohibited foods, though they insist none of the food in question was ever served to customers. Still, the health department closed the restaurant this week to be sanitized. 125,000 employees around the country that work for us all of them are doing it the right way, and 2 idiots get to make it a really hard day for a lot of us. The 2 are certainly not the first fast food workers whose video pranks landed them in hot water. Employees at a Burger King in Ohio and a KFC in California did so quite literally, taking a dip in the kitchen sink. The Domino's narrator, Christy Hammonds, apologized to the company in an email. Her mother said she's embarrassed by her daughter's actions and asked that her face be hidden. I thought, well, why in the world did y'all do that? And, and she said, well, Mom. Ya, itu ya. Itu kasus apa namanya? Tadi teman-teman lihat ini ya, kasus yang terjadi di US ya, dan itu ngeprank gitu bisa jadi membuat bumerang ya. Mungkin kalau sekarang di Indonesia kan juga lagi zaman ngeprank nih YouTube gitu ya. Nah, kita jangan sampai ngeprank terkait sama makanan ya, karena sensitif sekali dan waktu itu kasus ini jadi lumayan besar dan membuat company-nya sampai hampir jatuh gitu ya, karena kepercayaan konsumennya jadi hilang begitu saja ya, karena tadi terkait kontaminasi silang ya. Jadi kontaminasi ini bisa macam-macam ya, dari tadi misalnya karyawan yang ngeprank gitu ya. Kemudian ada konstruksi bangunan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ruang kerja, kondisi sanitasinya, penyimpanannya, kemudian penanganan limbahnya itu juga wajib dilihat gitu ya, supaya tidak ada kontaminasi silang. Nah, yang keempat adalah pemeliharaan pencucian dan sanitasi tangan ya. Jadi tangan ini kita lihat ini tangan ditaruh di media bakteri, kemudian ditumbuhkan. Ternyata banyak sekali yang tumbuh ya. Ini kita mesti cuci tangan hampir setiap hari, apalagi sekarang COVID ya. Kita diminta untuk sering mencuci tangan, apalagi sebelum untuk menyentuh wajah, terutama hidung, kuping atau mata ya, sebelum menyentuh itu, dan mulut ya. Jadi cuci tangan sangat penting ya. Ini step cuci tangan yang benar, baik dan benar, dan di sebelahnya ada sedikit video bagaimana cara mencuci yang baik ya. Jadi step 1. But as you see, there is no soap on the back of my hands, so I'm going to interlace my fingers palm to palm, and then I'm going to do the same technique on the back of my hands with each hand. Ya. And then you're going to take the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked. And then start rubbing your thumbs
Jadi mencuci tangan yang baik tuh kurang lebih sekitar 20 And then detikan. you're going to take your fingertips, clasp the fingertips in the right hand and the left palm, and vice versa. Rub your wrist one last time to make sure your hands have been completely covered in soap. Iya, Thanks for watching. gitu ya. Nah, kontaminasi pangan ini bisa tadi terutama keracunan ya, menyebabkan bisa jadi keracunan dan menyebabkan kondisi-kondisi yang lain ya. Nah, ini disebabkan biasanya jadi dua. Yang pertama intoksikasi atau infeksi. Nah, bedanya adalah kalau intoksikasi itu akibat dari toksin atau secondary metabolites-nya si mikroorganisme. Tapi kalau infeksi adalah si mikrobanya yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi itu perbedaan yang signifikan yang teman-teman mesti tahu ya. Jadi kalau infeksi itu artinya mikrobanya masuk ke dalam. Kalau intoksikasi artinya ya toksinnya atau secondary metabolites-nya yang menyebabkan kita keracunan. Nah, infeksi itu oleh mikrobanya sendiri ya. Jadi sekali lagi infeksi itu adalah mikrobanya sendiri yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan intoksikasi ini contohnya ada karena bakteri Clostridium botulinum ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia kasus keracunan relatif tidak menyebabkan sampai betul-betul parah kematian gitu ya, paling hanya diare ya, karena orang Indonesia ini memang terkenal kuat ya. Teman-teman mungkin saya punya dosen ya, dia main ke Indonesia sehat biasa gitu ya, begitu main ke Indonesia makan sedikit kita jajan di pinggir jalan itu langsung diare gitu ya. Nah, untungnya orang Indonesia ya karena ini ya paparan bakterinya mungkin sudah cukup banyak ya. Jadi tidak terlalu parah untungnya gitu ya. Nah, tapi itu jadi berakibat fatal kalau kita membuat makanan tetapi standarnya tidak dijaga dan kita mau jual produk itu ke hingga ke mancanegara gitu ya, karena itu nanti semua akan dites dan semuanya harus pas tesnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang cukup berbahaya toksinnya Clostridium botulinum ya. Kita lihat ini case-nya sampai meninggal. Others have been hospitalized after a botulism outbreak in central Ohio. All infected reportedly ate at a potluck church dinner in Lancaster, about 30 miles southeast of Columbus. As many as 60 people attended the event. Doctors held a press conference earlier today. Botulism is rare but serious paralytic illness caused by nerve toxin that's produced by a certain type of bacteria. Patients with confirmed botulism have been treated with an antitoxin that is being supplied by the CDC. Botulism, as Dr. Murray said, is not infectious and cannot be spread from person to person. Botulism poisoning is caused by bacteria from meat or preserved foods that haven't been properly sterilized. Symptoms typically begin 36 hours after eating the contaminated food and can take a couple of weeks before a person can fully recover. And one... Ya, jadi itu Clostridium botulinum. Nah, ini gambar bakterinya. Berikutnya adalah Clostridium perfringens ya. Ini kita coba lihat, ini juga ada. Tonight, after weeks of waiting, the mystery finally solved. We now know what made nearly 650 people sick at this Chipotle restaurant in Powell. Long-awaited test results from the Centers for Disease Control helped to unravel the outbreak. NBC4 investigator Tom Susi standing by now with the answer. Tom? Mike, it's one of the most common causes of food poisoning, and it happens when food is left at unsafe temperatures. Clostridium perfringens. The Delaware General Health District says 5 of 6 stool samples taken from people who got sick after eating this Chipotle Mexican grill in Powell tested positive for the pathogen. Delaware County Health Commissioner Sheila Hiddleston.
It is a bacteria that grows in food that is not kept at the correct time and temperature. Ohio Uniform Safety Jadi Code karena states hot nyimpannya nggak foods benar. must be held at 135 degrees and above, and cold foods 41 degrees or less. You know, there are so many things that can happen when you're preparing food, and time and temperature is the most important. We always try to tell people, keep hot things hot, cold things cold. What hasn't been identified is the food or foods that made 647 people sick. Food samples all came back negative. Earlier today, I received a statement from Brian Nickel, the CEO of Chipotle. He writes, Chipotle leadership will be retraining all restaurant employees nationwide beginning next week on food safety and wellness protocols. Hiddleston says they worked around the clock to crack the county's largest ever foodborne disease outbreak. Our staff have done an amazing job. We have about 80 staff on hand, and at one point or another in the last couple of weeks, we've had over 50 staff working on all of this. Chipotle's problems far from over. I just got off the phone with Ron Simon, that's the Texas attorney who tonight after we. Kemudian ini bakteri Staphylococcus aureus ya. Jadi biasanya banyak di tubuh manusia ya. Ini ada di tangan banyak juga ya Staphylococcus aureus. Kita lihat ini ada keracunan di Palu ya terkait sama Staphylococcus. Ini juga pernah kejadian di Indonesia. Kepastian adanya bakteri Staphylococcus dan Streptococcus yang terkandung pada makanan yang dibagikan kepada warga Kelurahan Tipo dan Kabonena awal bulan Januari lalu yang membuat puluhan pengungsi keracunan, disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Palu Dr. Husaima. Dijelaskannya hasil lab tersebut berasal dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang meneliti makanan yang dikonsumsi para korban. Pihak BPOM menurutnya juga memastikan penyebab keracunan bukan karena bahan kimia. Staphylococcus dan Streptococcus merupakan bakteri yang tumbuh pada makanan yang sudah basi atau makanan lama dan berbahaya jika dikonsumsi yang menimbulkan rasa mual dan lemas, bahkan tidak sadarkan diri. Saya melakukan satu investigasi penelusuran lebih jauh, walaupun saya punya pandangan bahwa yang melakukan itu insya Allah niatnya baik. Niatnya baik. Ya, gitu ya. Kita lanjut ke Vibrio parahemolycus ya. Ini biasanya terjadi di di makanan terkait sama seafood ya. Ini pernah kejadian juga, kita coba lihat ya, ini di US juga. A deadly flesh-eating ocean bacteria is drawing national attention after dozens are hospitalized and 10 are killed in Florida. The cause? Infected skin, but you can also contract it from seafood. News Channel 5's Jeff Skripek joins us now live on Singer Island with how you can prevent it. Jeff? Well, Kelly, it's not just getting into the ocean where you can contract this deadly bacteria, but also from eating from it. Several people injured or killed by just doing this, cracking open raw oysters and eating them. Ya, jadi langsung makan mentah itu juga bahaya ya. We also have Menemcia, which comes from Martha's Vineyard. Fish market owner Steve Guyland is all too familiar with a flesh-eating bacteria known as Mulnificus. And it grew up to about here. It nearly ate up his left leg. Yeah, like you're on fire, like a burn blister from a fire. Guyland says the bacteria infiltrated his system through a blister. Ya. Lanjut adalah Bacillus cereus ya. Bacillus cereus ini bakteri gram positif, kemudian bisa menyebabkan mual dan lain sebagainya ya, muntah-muntah juga termasuk. Kemudian E. coli ya. E. coli ini bakteri yang cukup banyak dan familiar di Indonesia karena normalnya memang ini banyak disebut sebagai bakteri fekal ya. Bakteri fekal itu artinya bakteri yang berasal dari kotoran, karena sebenarnya di dalam manusia pun itu juga terdapat bakteri ini.
kita lihat ini bakterinya Keracunan massal yang dialami 84 warga desa dari Terabu sungai ya, usai dari menyantap air sungai. makanan acara HU dari salah satu warga pada tanggal 13 Februari lalu sempat menimbulkan beragam spekulasi penyebabnya. Namun dari hasil sampel yang dikirim Polsek Alu-Aluh kemudian dilakukan pengujian laboratorium ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan, akhirnya bisa diketahui penyebabnya. Dari hasil pengujian dilakukan ditemukan kandungan bakteri E. coli dalam jumlah yang banyak pada sampel air yakni 1.600 mpn per 100 ml. Dan bakteri coliform dengan jumlah sama. Menurut Kapolsek Alu-Aluh, Ibda Simon mengatakan keracunan massal disebabkan warga mengkonsumsi air minum dari sungai yang tercemar bakteri. Penyebab dari keracunan tersebut setelah kita uji lab. Ya, jadi dari air yang tercemar, air sungai yang tercemar, kemudian mungkin mengolah air minumnya nggak benar, kemudian diminum secara bersama-sama. Ya, kemudian akhirnya menjadi timbul diare dan sehingga menyebabkan seperti keracunan makanan ya. Jadi itu ya. Kemudian Vibrio cholerae ini juga bisa menyebabkan kolera ya. Ini juga mungkin bisa menginfeksi, mengintoksikasi makanan kita. Kemudian salmonella, ya salmonella ini cukup banyak ya. Contohnya mungkin salah satu salmonella yang, halo? Iya. Kedengeran atau putus-putus? Kedengeran Pak. Kedengeran ya. Oke. Nah salmonella yang cukup kita sering dengar adalah salmonella TPI ya, bikin sakit tifus ya. Nah ini kalau makan sembarangan itu bisa jadi membuat dan kondisi badan kita lagi nggak oke gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan salmonella TPI, menyebabkan tifus gitu ya. Nah ini sumbernya macam-macam ya. Ini ada yang salmonella outbreak yang cukup terkenal. Kita coba lihat videonya. Better safe than sorry is the mindset of this small grocer waiting to confirm from their supplier these onions are safe. They said that if you have any red onions, just bring them in the back and you have to throw them out. A salmonella outbreak linked to some California red onions is now a recall of all varieties of onions from the same company. I immediately went and checked, and of course there's no stickers on anything, so I just threw everything out, just to be on the safe side. People began getting sick in the middle of June. 120 cases in Canada so far. 17 people have been hospitalized. In the United States, there are close to 400 cases. The onions have been sold across Canada under the names El Competidor, Imperial Fresh, Onions 52, Tender Loving Care, and Thompson International. But if you're like me, when you get your onions home, you take them out of the bag and put them in your handy onion box. And some of them were also sold in bulk, which may mean you have no idea where your onions have come from. So officials say, when in doubt, throw them out. Cooking will kill it for definite. I think the big risk is that because people you don't associate onions with salmonella, is that when they've got a cutting board, for example, they'll peel the onion, they'll cut it up, and then they'll put something down on that cutting board. In California, the source of the contamination is still unknown, but experts say likely either from the soil or contaminated water. As the state deals with droughts, water is being brought in from further away. There's less investment in food safety in the United States than a few years ago. And talk about COVID right now, farmers are under a lot of pressure to produce. Back in Vancouver, this grocer got confirmation that these onions were grown in Washington, and its supplier says they're safe. But that isn't enough to convince everyone to pick some up. Better safe than sorry is the mindset. Iya, itu ya. Jadi sumbernya bisa dari tadi tanah, soil, atau dari air yang memang sudah terkontaminasi. Dan itu membuat red onion, yang tadinya kita nggak nyangka red onion itu bisa jadi sumber salmonella, ini jadi sumber salmonella gitu ya. Tapi ini bukan menakut-nakutin ya, tapi just lebih ke awareness karena sebenarnya dengan proses pemasakan yang baik, dengan
dengan proses yang baik gitu ya, harusnya mikroba atau bakteri yang terkandung di dalam situ itu bisa mati. Cuma masalahnya dalam masyarakat yang luas, kita tidak bisa memastikan apakah orang itu benar-benar memasak dengan baik dan benar gitu ya. Makanya biasanya pemerintah akan membuat satu kebijakan ya daripada keracunan gitu ya, lebih baik dibuang saja. Itu tadi. Nah, tadi jenis bakterinya itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Jadi yang ini just mengulang sedikit. Mungkin teman-teman sudah belajar di mikrobiologi ya. Jadi gram positif itu yang punya dinding sel lebih tebal ya dibandingkan dengan yang bakteri negatif. Kemudian dia lebih resisten ya dibandingkan dengan yang negatif. Contoh yang positif ada Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Bacillus hingga Listeria. Sedangkan yang negatif ada E. coli tadi ya yang terkenal, kemudian Salmonella, Shigella dan Pseudomonas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bakterinya ya. Jadi ada bola, kokus ya, batang Bacillus, spiral, Spirilium atau Vibrio ya. Bentuknya ada kepala dan ada buntutnya ya. Nah, kontaminasi mikroba ya. Jadi mikroba ini memang besar sekali ya kalau dilihat dan efeknya banyak ya. Dan biasanya secara luas. Dan ini ternyata memang makin ke sini makin banyak ya case yang terjadi karena microbes ya. Lihat. Time for a health alert. This concerns your food. Here's a question for you. Do you really know what you're eating? You hope so, but it appears that's not always the case. New data suggests a huge spike in foodborne illnesses. In fact, food poisoning in the U.S. tripled in the last 20 years. This new information comes in the wake of a Chipotle E. coli scare. So far, 37 people in Washington and Oregon have become sick. So today, we met with an expert to get to the bottom of the issue. When you think about foodborne illness, you have to know that the contamination can occur at any point in the processing of the foods. Nah, and there are lots of layers. Ya. Jadi tahapannya bisa di semua tahapan ya. Bisa dari pekerjaannya, dari pemprosesannya, dari udara, dari air ya, dari bahan baku, dari limbah, sampah dan lain sebagainya itu bisa jadi sumber Kirkpatrick says the contamination could happen anywhere, from the soil to where the animal is butchered, to the shipping methods, to when it arrives at the supermarket, your home, or maybe the restaurant. It could even happen when the food is being served. The key is to wash your hands and be thoughtful when handling food, whether at a restaurant or even in your home. Ya, gitu ya. Nah, jadi pembawanya contohnya adalah pekerja atau manusia. Nah, ini elemen yang paling penting ya, karena bisa jadi dia gosok hidung atau ngerapin rambut gitu ya. Atau even ya kalau merokok enggak lah ya, karena kalau di tapi kalau di UMKM ya, di pinggir jalan ini abang-abangnya pasti bisa juga sambil nyediain makanan sambil ngerokok. Nah, itu juga membuat risiko menjadi lebih tinggi ya. Kemudian memungut bahan makanan yang jatuh ke lantai tanpa mencuci ya. Belum 5 menit nih gitu ya. Padahal 1 detik pun itu mikroba yang nempel itu mungkin udah ada jutaan mungkin ya, 10 pangkat 6 gitu ya, 10 pangkat 7 gitu ya, yang jatuh kalau ke lantai gitu ya. Jadi apapun itu bisa menjadi pembawa dari mikroba. Makanya begitu masuk, terutama industri yang besar ya, begitu masuk maka protokolnya lumayan panjang ya.
Jadi nanti mesti ngelepas semua aksesoris, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita coba lihat ya. Kemudian yang kedua adalah pembawa dari hewan ya. Jadi ada hewan ternak, unggas ya, hewan peliharaan. Ini binatang pengerat ya yang tidak kita inginkan, serangga juga tidak kita inginkan. Ini bisa saja ada di sekitar tempat pengolahan makanan ya. Makanya kalau di kita mungkin kucing itu ada yang melihara kucing ya, seneng sama kucing. Tapi kalau di industri makanan nggak boleh tuh ada binatang peliharaan di situ ya, gitu. Karena bisa jadi dia membawa mikroba atau bakteri ya. Apalagi kalau wah banyak lalatnya gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu kita harus mengendalikan itu gitu ya. Kalau fasilitas produksi kita atau tempat kita masak segala macam banyak lalat dan lain sebagainya, nah itu kita mesti jaga baik. Kemudian debu dan kotoran. Nah ini debu ini bisa mandi mana saja ya. Kita kadang-kadang kalau keluar ngelihat pas lagi terang matahari gitu ya, kita ngelihat pasti banyak debu tuh ya. Nah sama, jadi sebenarnya kalau kita nanti taruh filter di hidung kita gitu ya, kalau kita bisa gitu ya, maka mungkin bisa jadi kita akan, iya that's why makanya ada, ini mohon maaf ya, ada upil ya, karena ya itulah sistem kita untuk memfilter itu gitu ya. Nanti kalau teman-teman mungkin pernah main ke ke salah satu industri mungkin ya, yang dia pakai filter dari udara luar, misalnya mau masukin udara ke dalamnya itu mesti masuk ke pakai filter gitu ya. Maka kita lihat filternya itu yang tadinya dari putih itu bisa jadi hitam tuh. Karena memang udara di sekitar kita itu luar biasa, bukan luar biasa ya, maksudnya memang kotor gitu. Jadi kalau kita tidak hati-hati, apalagi membuat makanan misalnya untuk orang yang sakit atau membuat makanan untuk orang yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah itu kita harus jaga betul. Ya. Kemudian udara dan air tentu saja ya. Jadi udara yang terbuka itu juga mengandung mikroba ya. Makanya salah satu cara mengaksesnya seperti apa? Kalau di industri yang besar itu nanti ada cawan petri yang dibuka, ditaruh di ruangan gitu ya misalnya. Nah itu nanti bisa kelihatan tuh untuk memantau kira-kira ada bakteri apa di udara di situnya gitu ya. Begitu juga dengan air ya. Kemudian pembawa lain adalah bahan bakunya ya. Tentu saja bahan baku yang berbeda bisa membawa jenis mikroba atau jamur, kapang, kamir yang berbeda-beda gitu ya. Itu membuat kita harus contoh misalnya tadi ikan ya. Tadi ada Vibrio ya. Kemudian misalnya telur, Salmonella gitu ya. Atau misalnya jagung ya, ada toksinnya gitu ya, mikotoksin dan lain sebagainya gitu ya, karena untuk membasmi hama dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu harus kita atur ya. Juga tempat pembuangan sampah atau limbah ya, makanya manajemen sampah itu sangat penting tuh kalau di industri makanan ya. Karena itu jadi bagian poin yang penting untuk dievaluasi ya. Jadi kalau naruh sampahnya sembarangan di sekitar tempat pengolahan banyak sekali sampahnya ya. Nah, itu artinya bisa jadi makanan output yang keluar itu tidak bersih ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, bagaimana pencegahannya? Tentu saja kita awasi, kita kasih treatment ya. Contohnya bahan baku misalnya ya. Bahan baku itu nanti kalau yang perusahaan besar-besar itu dimanapun ya, nanti ada list requirement khususnya. Ya, ini contohnya misalnya di Nestle, Unilever, Kraft,
ya termasuk di kita di Nutrifood ya. Ya pokoknya bukan hampir ya, pokoknya semua industri makanan pasti punya standarnya masing-masing ya. Dan itu sesuai dengan asal negaranya, sesuai dengan nanti output hasil produknya mau mikronya seberapa besar dan lain sebagainya. Nah itu nanti semua bisa dianalisis ya. Kemudian penyimpanannya itu juga harus dengan baik, distribusinya nanti harus pakai ditutup atau enggak gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya nanti bisa dijelaskan di requirements-nya tadi ya. Kemudian pengawasan terhadap air, udara, dan tanah. Nah ini mudahnya nanti bisa melihat di ISO 14001 ya. Ini terkait sama Environmental Management System. Jadi kalau nanti sebenarnya nggak mesti sertifikasi ya, kalau untuk yang industri kecil ya contohnya. Tapi kita bisa mencontoh bagaimana cara manajemennya gitu ya. Tidak harus disertifikasi tapi mengimplementasikan gitu ya. Jadi sampahnya diatur, kemudian B3-nya juga diatur ya. B3 itu bahan yang berbahayanya, kemudian kontaminasi dan lain sebagainya, waste-nya gitu ya, itu di treatment semuanya. Kemudian serangga dan cemaran biologi lain ini nanti ada pest management-nya ya, karena nggak mungkin kan misalnya kita nyimpen apa gitu ya, terus kemakan tikus dan lain sebagainya. Ya itu nanti produk kita malah nggak oke gitu ya, dan terkait halalnya itu juga jadi bahaya tuh, jadi nggak halal gitu ya, najis gitu ya. Nah itu kita juga harus menjaga terkait sama cemaran biologi ini ya. Nah ini ada yang menarik, ada artificial intelligence di pest insect monitoring ya. Jadi menariknya ini ada, jadi nanti kalau misalnya ditangkap apa gitu ya, nanti langsung diidentifikasi itu serangga apa dan bahaya atau enggak dan lain sebagainya, kemudian populasinya bagaimana dan potensi bahayanya seperti apa, jadi langsung bisa ngasih alert. Nah itu menarik ya. Jadi ini terkait sama sanitasi juga, karena pasti biasanya hama itu kalau ada air, ada tempat yang dia cocok environment-nya, nah bisa jadi dia mengendap di situ sehingga membuat makanan kita menjadi terkontaminasi. Artinya kalau terkontaminasi jadi nggak hygiene, jadi nggak sanitize gitu ya, nggak bersih. Berikutnya pengawasan terhadap pekerja. Nah ini ngasih awareness, ngasih contoh kebiasaan dan lain sebagainya. Ini biasanya pengalaman saya yang menantang ya, karena kan pendidikannya mungkin bisa beda-beda tuh ya. Ada yang background-nya mungkin dari macam-macam gitu ya, nggak selalu dari anak pangan. Nah kita bagaimana bisa ngasih awareness, ngasih pendidikan, training, kemudian ngasih contoh dan membuat kebiasaan supaya pekerja itu jadi aware dengan sanitasi dan hygiene. Kemudian fasilitas itu juga wajib disediakan ya. Jadi jangan sampai kita nyuruh ABCD tapi fasilitasnya nggak disediain gitu ya. Ibaratnya suruh nembak tapi kita nggak dikasih pelurunya ya. Nah itu kita juga let's say misalnya sebagai owner, sebagai yang mengambil kebijakan itu wajib memberikan fasilitas supaya mereka bisa menjaga GMP dan sanitasi dan hygiene gitu. Nah, sanitasi pekerja ini ada contoh video yang menarik. Ini dari, kita coba lihat bareng-bareng ya. Ini sanitasi pekerja masuk. Mungkin ini bahasanya agak aneh karena saya ngambil dari video dari Thailand ya. Kita coba lihat. Ini การปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต
Craft สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่บริษัทคราฟฟู้ดประเทศไทยจำกัด เรามีความยินดีที่จะนำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ขอให้ท่านปฏิบัติดังนี้ค่ะ การแต่งกายของพนักงาน พนักงานที่ทำงานในพื้นที่การผลิตต้องใส่ชุดที่บริษัทจัดหาให้ พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าไปในส่วนการผลิตต้องสวมเสื้อคลุมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือเครื่องปกคลุมอื่นๆที่บริษัทกำหนดไว้ กระเป๋าเสื้อที่สวมใส่จะต้องไม่มีกระเป๋าที่บริเวณหน้าอก หากมีต้องล้อออกหรือเย็บปิดให้แน่นสนิท กางเกงเนื้อการทอแบบทีไม่มีขุย ไม่ขาดหลุดรุ่ย ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์การสวมหมวกคลุมผมและหน้ากาก วิธีการใส่หมวกคลุมผมและผ้าปิดจมูก 1. ใส่หมวกคลุมผมโดยเก็บปลายผมและไรผมให้มิดชิด 2. ใส่ผ้าปิดจมูกหรือผ้าคลุมเคราให้เรียบร้อย ที่อุดหู สวมใส่โดยให้สายร้อยคล้องทางด้านหลังของลำคอ และใส่ที่อุดหูทีละข้าง โดยจะต้องตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ misalnya suaranya bising ya, mesin itu terkait sama เล็บมือ keselamatan kerja. ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ GMP จะต้องจัดการเล็บมือดังต่อไปนี้ รักษาความสะอาดและตัดแต่งให้เหมาะสม เล็บต้องยาวไม่เกินปลายนิ้ว ห้ามตกแต่งเล็บใดๆทั้งสิ้น รวมถึงห้ามทาเล็บ ห้ามขัดเล็บหรือเคลือบเล็บไม่ว่าแบบใดๆ ห้ามใช้เล็บปลอมหรือทำการต่อเล็บ รองเท้าและถุงเท้า รองเท้าที่ใช้ในพื้นที่ JMP ต้องมีลักษณะดังนี้ หุ้มปิดเท้ามิดชิด ไม่เปิดด้านหน้าให้เห็นนิ้วเท้า ไม่เปิดส้น ไม่ใช่รองเท้าสารหรือรองเท้าแตะ ไม่ใช่รองเท้าผ้าใบ พื้นรองเท้ามีร่องที่ลึกไม่เกิน 0.7 เซนติเมตร หรือ 0.25 นิ้ว ควรมีโครงสร้างที่แข็งแรง พอที่จะป้องกันการกระแทกได้ ถุงเท้า พนักงานทุกคนต้องสวมถุงเท้าให้เรียบร้อย ข้อห้ามปฏิบัติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ GMP ห้ามพนักงานทุกคน รับประทัดดินสอ Oke, ya, sawadikap, ya. Jadi gitu ya, contoh masuk ke pabrik ya. Kemudian penggunaan ini pengawasan terhadap cemaran mikrobiologi ya. Ini kita coba lihat nih. Hello and welcome to the 3M Lab. Nah, ini cara mengontrolnya itu ini ada contoh ya. Bagaimana cara mengontrol sesudah di sanitasi ya. Jadi ini kan pakai suhu, kemudian pakai desinfektan segala macam. Nah, nanti setelah itu ini di sampling menggunakan In this video, namanya you will learn RTP how to collect a monitoring sample system. from a high-touch surface to measure cleaning efficacy using the 3M CleanTrace ATP monitoring system. You will need a 3M CleanTrace ATP surface test UXC and the 3M CleanTrace Luminometer LX25. Pakai luminometer. Before you begin, make sure your surface is dry. When you are ready to collect your sample, remove the surface test UXC from the device sleeve, taking care to touch only the blue handle. Do not let the swab touch any surface except that which is to be sampled. Hold the test between thumb and forefinger so you can easily rotate the swab. Touch the swab to the surface you are testing and apply enough pressure to cause the wand to flex. Move your swab in an overlapping zigzag pattern that covers a 10 centimeter by 10 centimeter or a 4-inch by 4-inch square area. During sample collection, rotate the swab to ensure sufficient contact between the swab and the surface being sampled. Continue this process until your full sample is collected. You can activate and measure this test immediately, or you can wait until you have collected multiple surface samples. You have up to 4 hours to activate surface tests.
When you are ready to activate and measure your ATP tests, press the handle down until you feel a click. Grip the top of the test and shake side to side for at least 5 seconds. Insert the test into the CleanTrace Luminometer LX25 and follow the on-screen prompts to take a measurement. In 10 seconds or less, you'll see the result, a quantitative RLU value and a pass or fail response. Nah, nanti dari If the RLU-nya RLU value is above 250 or above the facility designated threshold, harus the di surface should cleaning be lagi. recleaned and retested 50. according to your facility's policies and procedures. You'll follow the same click and shake steps to activate any additional ATP tests and the same steps to measure your results using the luminometer. And always refer to the product manuals or the product's instructions for use. Itu ya. Kemudian terkait sama peralatan. Nah, peralatan ini yang kontak langsung dengan bahan atau konstruksinya ini harus memudahkan ya. Nah, ini kita coba lihat, ini ada industri daging ya. Daging itu kan sangat ini ya, sangat bisa jadi banyak tuh kontaminasi mikrobanya. Nah, kita lihat bagaimana mereka membersihkannya ya. Kita sama-sama coba lihat. I'll bet you work hard to clean your kitchen. I do too. I'm here to show you how we clean our kitchen here at Landafrost. Of course, our kitchen is actually a big meat plant, complete with cutting boards, grinders, chopping bowls, mixers, and ovens. Here we make the deli meats that you enjoy on your sandwiches. And this is what it looks like after 2 8-hour shifts. Cleaning, processing equipment this large takes time and effort. Most meat and poultry plants operate 2 8-hour shifts and reserve a third shift for nothing but cleaning, because proper cleaning and sanitation is the key to producing safe meat and poultry products. In fact, we're filming this video in the middle of the night because that's when we clean, all night long. We start by turning off our equipment and locking any moving parts to be sure no one is injured if somehow a machine were turned on. We call this lockout, tagout. We then disassemble the equipment to give us better access to all the nooks and crannies where debris and germs might hide. It's a little like taking the blades out of your blender to be sure you've removed any remaining food particles after you use it before you wash it. We're careful to remove as much product debris from the equipment as possible. Step 2 involves a pre-rinse where we remove any visible product debris with hot water. It looks so clean that you might actually think we're done, but we're not even close. Step 3 is our soap and scrub phase. If you thought Mr. Bubbles produced suds, just watch our team at work. Here we see the entire room, walls, floors, and equipment being foamed. We even clean our floor drains with special brushes and cleaners. When all this is complete, step 4 involves a thorough flood rinse with hot water. We then visually inspect with a flashlight to make sure it's 100% free of product debris or potential contaminants. We verify by looking, touching, and smelling. We put on a fresh set of clothes before all the equipment is put back together again. We turn on the equipment, look for any problems, and correct them. We swab using bioluminescence that glows to try to find any potential problem areas. We also collect microbiological samples in the environment and on the equipment to be sure we have no problem bacteria in our plant. Our plants are not only visibly clean, but they are microbiologically clean. You may be asking, can we start processing now? Actually, no, we're still not done cleaning. We next flood the equipment walls and floors one more time with cool water and sanitizer. Before we start production, USDA inspectors verify our plants are truly sanitary. If they are not satisfied, we don't run until we meet strict federal standards. I'm proud of how the U.S. meat and poultry industry operates and our safety record.
for the products we produce. I hope this video helps you in part see the effort we go to make sure that our plants are as clean as possible and that we're producing product that's safe and wholesome. Jadi tadi dicuci pendahuluan ya. Malah tadi sempat pakai angin dulu, kemudian dicuci pakai air bersih, air panas ya. Kemudian disikat, digosok tadi pakai deterjen, kemudian dicuci, akhir dibilas pakai air panas lagi. Kemudian disanitasi ya, tadi pakai sanitizer, tadi pakai klor ya. Jadi memang cukup panjang ya. Nah, kita memperhatikan suhu, waktu konsentrasi, kemudian bahan pembersihnya, dan tentu saja kecepatannya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman ada pertanyaan? Saya boleh nanya, Pak? Boleh. Kan ini kayak pengawasan itu kan ada pengawasan terhadap pencemaran mikrobiologi sama pengawasan terhadap peralatan ya, Pak. Kan biasanya kalau produksi itu di PT itu kan terus-terusan peralatan itu dipakai ya. Nah, itu biasanya pengawasan peralatan itu berapa kali, Pak? Ya, itu, Pak. Tergantung. Jadi kalau misalnya kan tergantung ya, nanti produksinya produksi apa. Kalau produksi yang bahannya memang bahannya memang tidak mudah atau tidak terlalu disukai sama bakteri, misalnya pH-nya terlalu rendah gitu, atau misalnya sangat kering gitu ya. Nah, itu nanti akan dimonitoring bisa setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap 3 minggu. Nah, itu biasanya nanti akan dilakukan penelitian. Jadi, misalnya dicek hari pertama dia mikrobanya masih oke nggak, nanti hari kedua dicek lagi, di swab lagi, oke nggak, begitu terus. Jadi nanti sampai dapat kira-kira waktu mana yang paling optimum. Nah, itu biasanya nanti yang kita pakai. Nah, kalau ada juga beberapa item yang memang dia harus harian ya. Tadi contohnya mungkin yang di industri daging gitu ya. Nah, dia mungkin dalam 1 hari atau 2 hari itu nggak boleh lama-lama tuh mengendap di situ. Nah, itu juga melalui hasil penelitian. Jadi, misalnya dalam waktu 12 jam, per 12 jam itu diambil di swab gitu ya. Nanti 24 jam di swab lagi. Nah, itu mana yang dianggap batas paling maksimum. Nah, itu nanti yang dipakai waktunya untuk proses cleaning. Jadi, kita menentukan itu juga based on science. Makanya, kenapa di pangan itu butuh belajar mikrobiologi ya, karena itu tadi. Jadi salah satunya itu ya, gitu. Jadi bisa menentukan titik di mana kita mesti sanitasinya. Kira-kira udah jelas belum? Jadi bisa beda-beda ya, setiap industri, setiap jenis industri itu bisa beda-beda. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Biasanya selain itu, selain mikroba, itu nanti juga dicek juga, bukan dicek ya, maksudnya disandingkan juga dengan misalnya dia ganti varian atau enggak gitu. Nah, biasanya kan kalau ganti varian, misalnya yang satu rasa apa, yang satu rasa apa gitu ya. Nah, itu kan biasanya juga ada proses cleaning tuh di situ. Nah, nanti itu juga jadi salah satu poin juga yang mesti diperhatikan. Pergantian antar varian itu juga jadi, tidak hanya mikroba, tapi pergantian antar varian itu juga menjadi hal yang penting juga untuk ya saat memproses. Artinya kita memastikan tidak ada kontaminasi produk yang satu dengan produk yang lain kan, gitu. Jangan sampai kecampur, gitu.
Ada juga sistemnya, kalau misalnya memang tidak terkait sama mikroba, misalnya kita nggak bisa nih ngosongin gitu ya. Nah, ada sistemnya sistem flushing ya. Jadi misalnya ya udah di flush aja pakai produk yang selanjutnya, tapi nanti produk yang selanjutnya itu di ujungnya nanti dibuang ya, nggak di packing, nggak dianggap sebagai produk jadi gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, itu lagi-lagi harus diteliti juga gitu ya. Apakah setelah berapa cycle dia bersih, atau setelah berapa menit di drain dia bersih gitu. Nah, itu butuh diteliti. Ada lagi pertanyaannya? Pak, saya mau nanya. Yang makanan atau minuman kaleng tadi, Pak, kalau misalnya kemasannya itu penyok, berarti dia ada kemungkinan kontaminasi Clostridiumnya apa enggak ya, Pak? Terus kalau misalnya nanti kita kedapatan makanan atau minuman yang udah penyok itu nggak apa penyok gitu, Pak. Terus kalau misalnya kita kedapatan itu nggak apa-apa buat dikonsumsi atau sebaiknya dibuang aja? Jawabannya tergantung ya. Penyoknya separah apa juga. Tapi biasanya kalau saya selama masih ada yang nggak penyok, pasti nyarinya yang nggak penyok. Tapi kalau misalnya misalnya penyoknya karena kita gitu ya, nah itu kita juga mesti khawatir karena bisa jadi ada mikrolik tuh di situ ya. Karena yang penyok itu kan bisa jadi ada deformasi ya di situ, dan deformasi itu bisa jadi membuat ada lubang yang kecil banget sehingga membuat itu jadi terkontaminasi. Nah, layer kedua kalau misalnya kita nggak mau buang adalah kita ngeliat isinya masih secara sensori masih oke nggak, dari baunya, dari dari fisik penglihatan kita gitu ya, atau dari rasanya kalau mau berani nyobain gitu ya. Jadi itu sih biasanya gitu. Kalau sudah pasti belum tentu sih, karena bisa jadi penyok itu ya sekedar penyok karena ya namanya ditransport jauh ya, misalnya dari pabrik ke konsumen, ke minimarket, dari minimarket nanti kan tahu sendiri, misalnya minimarket yang kerjanya udah capek gitu ya, malam-malam kadang-kadang main lempar atau gimana gitu kan bisa jadi gitu, kita nggak tahu ya. Nah itu selama masih ada yang oke ya kita ambil yang oke. Tapi kalau misalnya terpaksa memang satu-satunya itu dan kita butuh itu gitu ya, ya kita sebenarnya masih bisa lihat sih itu ada yang bocor atau enggak pas dipencet, masih sesuai atau enggak, atau malah dipencet ada yang bagian yang keluar dan lain sebagainya. Nah itu kalau itu yang terjadi berarti ada bocor. Nah kalau udah bocor itu better jangan diambil atau jangan dikonsumsi gitu. Ada lagi? Saya izin bertanya. Ya. Waktu itu kan saya pernah beli yogurt, cuma nggak langsung makan, saya taruh dulu di kulkas. Nah itu jarang. Itu belum saya buka sama sekali yogurtnya. Saya taruh kulkas, habis itu jeda 5 hari baru mau saya makan kan. Pas saya buka itu yogurtnya udah berair. Itu kontaminannya dari mana ya Pak ya? Berair. Tapi kamu rasain nggak? Rasanya ya saya colek dikit, asam-asam gitu sih. Tapi kan udah berair gitu, jadi saya buang. Oh. Tapi karena bisa jadi ada gitu. Kenapa? Asamnya beda, bukan kayak asam yogurt gitu. Oh, asamnya beda. Ya bisa jadi itu karena itu yogurtnya dalam kemasannya yang seal, yang kesil gitu ya berarti ya? Seal itu maksudnya gimana? Nggak, maksudnya dalam kemasan yogurtnya dalam kemasan yang kesil rapet gitu ya? Iya, maksudnya masih rapet, belum dibuka sama sekali. Masih rapet. Iya,
Dan belum expired ya itu ya? Belum expired. Ya itu tadi ada beberapa kemungkinannya bisa ada apa ya bocor yang nggak kelihatan, karena tidak semua kebocoran itu bisa dilihat dan bisa dideteksi sama alat kebocoran gitu ya. Tapi saya belinya 2 Pak, dua-duanya kayak gitu. Kenapa? Belinya 2 yogurt, dua-duanya kayak gitu. Dua-duanya kayak gitu? Oh. Bisa jadi juga karena yogurt itu kan kadang-kadang bikinnya juga banyak ya, macam-macam. Nah itu bisa jadi ada yang apa namanya ya, dia bisa apa ya istilahnya, dia kayak bersineresis gitulah. Jadi bisa keluar air, kayak bikin agar-agar ya. Agar-agar itu kan kalau udah lama itu kan airnya suka banyak keluar tuh. Nah itu karena air yang ada di dalam agar-agar itu keluar gitu ya, nggak holding capacity-nya berkurang seiring berkurangnya umur simpan. Nah bisa jadi si yogurtnya sendiri juga punya karakteristik itu gitu. Dan mungkin nanti kamu perlu coba bandingin rasanya benar-benar memang beda nyata atau enggak, atau just memang perasaan kita aja, itu kan juga memungkinkan sih gitu. Tapi bisa juga ya itu, karena kalau apa namanya bocor dalam satu apa namanya kebocoran itu bisa jadi memang random dan ya nggak tahu juga ya, maksudnya selama kamu bawa dari minimarket sampai ke kulkas itu ada yang ya kita juga nggak tahu selama perjalanan itu ada yang iya dia jadi ada yang kebuka sedikit atau enggak, itu juga kita juga nggak tahu gitu sih. Tapi bisa jadi ada dua kemungkinan itu sih, antara bisa jadi dia bocor atau ya memang secara karakteristik si yogurtnya sendiri kalau memang sudah lebih dari, dan kadang-kadang kita di refrigerator itu kan kita nggak ada suhunya, kita bisa pastiin dia suhunya stabil di bawah 4 derajat atau enggak ya kan, bisa jadi dia kadang-kadang 11, kadang-kadang 12, kadang-kadang kalau dibuka tutup kulkasnya itu bisa jadi lebih tinggi gitu. Jadi bisa jadi juga rusak karena suhu yang nggak oke juga gitu sih. Ada lagi? Sama-sama. Oke. Cukup ya kalau begitu ya. Iya, Pak. Oke. Kalau begitu terima kasih. Oh ya, tadi Dita belum perkenalan ya. Dita dari mana? Sama kayak Nabila, Pak. Oh, sama kayak Nabila dari Poltekkes ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan atau mau konsul dan lain sebagainya silahkan. WA saya juga udah ada ya. Nanti materi ini akan saya upload juga ke YouTube nanti, jadi teman-teman bisa ngulang lagi kalau pas lagi butuh. Dan kalau pas ujian. Ya. Demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kuliahnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih semuanya.